Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Noviani dari Akuntansi Syariah 7C. Ingin mepresentasikan review jurnal dan sinopsis. 3 jurnal utama. Pertama, Ownership, Structure and Earning Management Evidence from Jordan. Tahun 2016, Ibrahim Salem Al-Azubi. Kedua, pengaruh karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Tahun 2020 oleh Cindy Felicia dan Paulina Sutrisno. Ketiga, pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba. Tahun 2019 oleh Olivia Herrera. Pertama, Ownership, Struktur dan Earning Management Evidence for Jordan. Tahun 2016 oleh Ibrahim Salem Al-Azubi. Fenomena gap. Dempsey dan Villalonga tahun 2001 menegaskan bahwa suatu negara perlu memperlakukan struktur kepemilikan dengan tepat serta menghitung kesulitannya. Kepentingan dibentuk dalam struktur kepemilikan tertentu, di mana berbagai dimensi struktur kepemilikan seharusnya diruningkan. Akhirnya terlepas dari kenyataan bahwa beberapa penelitian meneliti manajemen laba di Amerika Serikat oleh Ronen dan Yari tahun 2008, Lewis et al. Tahun 2003, yang merekomendasikan bahwa praktek manajemen laba bervariasi. Oleh karena itu, bukti internasional dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk membenarkan perbedaan ini. Risk gap. Dalam kepemilikan manajerial, penelitian sebelumnya menunjukkan internal yang tinggi dalam kepemilikan lebih mengarah pada manajemen pendapatan untuk memanfaatkan kekayaan pribadi oleh Good et al. Tahun 2003, Pencil et al. Tahun 2005. Akan tetapi sebaliknya penelitian lain tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kedua variabel oleh Habhas tahun 2010, sehingga menimbulkan perbedaan bahwa kepemilikan manajerial orang dalam menahan kepentingan oportunisme manajerial mengarah ke proposal bahwa asosiasi negatif ada di antara porsi saham yang dipegang oleh orang dalam dan akrual diskresioner, maka kepemilikan manajerial orang dalam dikaitkan secara negatif dengan manajemen laba. Kedua, independensi dewan memiliki peran intensif untuk membatasi pendapatan manajemen dengan menjalankan peran pemantauan mereka oleh Klein tahun 2002. Berbeda dengan penelitian lain, tidak menemukan hubungan tersebut oleh Park and Sin tahun 2004. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi dalam penelitian ini digunakan untuk menyarankan bahwa kepemilikan dan pemisahan kontrol yang menyebabkan konvergensi dalam pencarian pemilik atau kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan manajerial oleh Jensen dan McLean tahun 1976. Dalam penelitian ini, teori keagenan mengusulkan bahwa pemantauan investor kelembagaan dapat menjadi mekanisme tata kelola yang signifikan, karena kepemilikan institusional memainkan peran efektif dalam memantau pengelola kebijaksanaan dan meningkatkan kompetensi informasi di pasar modal oleh Ferreira dan Matos tahun 2008, Koch 2003. Teori keagenan mengusulkan bahwa setelah manajer tidak memiliki perusahaan yang mereka kelola atau yang mereka miliki dalam jumlah kecil saham di perusahaan itu, perilakunya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang jauh dari tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan akibatnya dari kepentingan saham yang semua memudahkan manajemen laba oleh Fama tahun 1980, Fama dan Jensen tahun 1983, Jensen and McLean tahun 1976. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Yordania selama periode 2006 sampai 2013. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling purposive dengan beberapa kriteria tertentu. Jenis
data penelitian menggunakan data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di ASE. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi berupa pengumpulan data-data atau dokumen dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di ASE. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi dan definisi variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan antara struktur kepemilikan dan manajemen laba. Jurnal kedua, pengaruh karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Tahun 2020, Cindy Felicia dan Paulina Sutrisno. Laporan keuangan merupakan alat penting bagi manajemen untuk menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan serta menjadi fungsi pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan. Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak eksternal maupun internal. Akan tetapi seringkali manajemen perusahaan termotivasi untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara melakukan manajemen laba. Dengan hal tersebut, laba menjadi salah satu informasi penting menjadi objek manipulasi oleh pihak manajemen perusahaan. Karena secara umum laba menjadi salah satu perhatian utama dalam mengukur kinerja perusahaan maupun proyeksi bagi pihak eksternal untuk menilai kondisi perusahaan di masa mendatang. Risk gap. Penelitian ini merupakan perkembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deepman tahun 2007. Perbedaan dari penelitian ini, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deepman tahun 2017 adalah dengan menambah variabel independen lainnya, yaitu ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Alasan penambahan variabel tersebut ke dalam model penelitian dikarenakan variabel tersebut termasuk dalam mekanisme corporate governance yang diprediksi akan mengurangi keberadaan manajemen laba. Selain itu, perbedaan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Rincian literatur teori yang digunakan dalam penelitian ini teori keagenan. Teori dalam penelitian ini menunjukkan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang hubungan keduanya dapat menimbulkan konflik karena masing-masing pihak bertindak memaksimalkan keuntungan masing-masing. Oleh Johnson dan McLean tahun 1976. Pada penelitian ini, apabila situasi agen tidak bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, karena disebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi maupun prospek perusahaan ke depan dibandingkan dengan prinsipal. Kondisi asimetri informasi tersebut yang akan menjadi peluang untuk melakukan manajemen laba. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan periode penelitian selama tahun 2016 sampai tahun 2018. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 139 perusahaan non-keuangan dari total observasi data sebanyak 417 dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Adapun kriteria dalam metode purposive sampling dari penelitian ini, yang pertama, perusahaan non-keuangan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Kedua, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang rupiah, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional, dan perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial. Perusahaan yang secara konsisten menyajikan data yang dibutuhkan, dan perusahaan yang tidak memiliki equity negatif. Jurnal ketiga,
yaitu pengaruh struktur kepemilikan dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba, tahun 2019 oleh Olivia Herrera. Fenomena gap. Laporan keuangan biasanya menjadi sumber informasi bagi pihak eksternal maupun internal mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan disusun oleh manajer atau agen yang lebih mengetahui bagaimana kondisi dalam perusahaan. Manajer lebih mengetahui seluk-beluk di dalam perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan daripada pemilik perusahaan atau prinsipal. Oleh karena itu mempunyai kewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, oleh Wiryadi dan Sebrina tahun 2013. Akan tetapi, manajer pada kenyataannya juga melakukan pengelolaan informasi akuntansi khusus terhadap laba demi kepentingan pribadi atau perusahaan. Tindakan tersebut disebut dengan praktek manajemen laba. Risk gap. Dalam penelitian ini, Ampera-Rengrung dan Sari tahun 2013 membuktikan bahwa leverage dalam pengukuran kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Savitri tahun 2015 membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tinjauan literatur. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori keagenan. Teori keagenan merupakan teori yang dapat menjabarkan masalah-masalah keagenan yang berhubungan dengan earning management. Agensi teori adalah sebuah kontrak antara manajer agen dengan pemilik prinsipal atau prinsipal, oleh Savitri tahun 2015. Dalam penelitian ini, teori keagenan menganggap bahwa setiap individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Biasanya permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer disebut dengan agency problem. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sampel populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode tahun 2015 sampai 2017. Untuk teknik pengambilan sampel dilakukan secara metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai tujuan penelitian yang telah ditentukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Sinopsis. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Latar belakang perkembangan dalam dunia usaha yang semakin pesat mendorong perilaku bisnis untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaannya. Untuk bertahan di tengah ketatnya persaingan usaha, upaya tersebut biasanya digunakan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dengan membuat laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu, laporan keuangan digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak internal maupun eksternal mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan juga menjadi alat penting bagi manajemen untuk menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan serta menjadi fungsi pertanggungjawaban manajer terhadap perusahaan. Namun, seringkali manajer perusahaan termotivasi untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan melakukan manajemen laba. Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, oleh Wiryadi dan Sebrina tahun 2013. Namun, seringkali manajemen perusahaan termotivasi untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak manajemen dalam proses penentuan laba perusahaan yang biasanya dilakukan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Salah satu contoh upaya manajemen dalam merekayasa atau memanipulasi laba dengan melaporkan metode akuntansi yang dapat mempengaruhi laba jangka pendek, oleh Omaye dan Eriki tahun 2014. Pihak manajemen perusahaan telah mengubah dan memanipulasi laba yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri
dan akan merugikan perusahaan di masa yang akan datang. Oleh Agostia tahun 2013 dalam Cindy Felicia dan Paulina Sutrisno tahun 2020. Tindakan manajemen laba salah satunya dipicu oleh motivasi seperti pihak manajemen yang ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang saham atau investor bahwa kinerja perusahaan semakin baik karena laba merupakan salah satu tolak ukur kinerja perusahaan. Oleh Lestari dan Murtanto tahun 2017. Sebenarnya tindakan manajemen dapat diminimalisir melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer. Pertama, kepemilikan saham oleh manajerial dengan memperbesar kepemilikan perusahaan oleh manajemen, kepentingan pemilik atau pemegang saham dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh institusi. Ketiga, pemegang blok saham pada pemegang saham yang kecil biasanya tidak akan peduli dengan pemantauan karena mereka harus mentoleransi biaya pemantauan sehingga mereka hanya mengambil sebagian kecil dari kesejahteraannya. Oleh Young et al. Tahun 2007. Sedangkan pemegang saham besar sangat berperan penting dalam pengendalian internal perusahaan karena tingkat partisipasi yang akan memotivasi. Maka dari hal tersebut, struktur kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal pendisiplinan dari pihak manajemen, mekanisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki manajemen. Mekanisme ini dapat juga digunakan untuk mengurangi insentif pihak manajemen melakukan earning management oleh Wardani tahun 2014. Untuk mengontrol faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang tidak berhubungan dengan struktur kepemilikan, ada beberapa yang digunakan untuk mengontrol pengaruh struktur kepemilikan dan manajemen laba, yaitu independensi dewan, independensi komite audit, dan ukuran dewan. Independensi dewan memiliki intensif dalam membatasi pendapatan manajemen dalam menjalankan peran pemantauan mereka oleh Klein tahun 2002. Independensi komite audit menciptakan pengendali yang efektif atas preferensi keuangan yang digunakan melalui pengelola dan memastikan kredibilitas laporan keuangan. Ukuran dewan dapat mempengaruhi fungsi dewan dan kinerja perusahaan karena memiliki besar jumlah anggota dewan. Semakin banyak pula kegiatan pemantauan manajemen. Studi yang sebelumnya juga membuktikan bahwa dewan yang lebih besar terkait dengan tingkat manajemen laba yang rendah oleh Si et al. Tahun 2003. Fenomena di Indonesia. Di Indonesia, fenomena manajemen laba bukanlah hal yang baru. Akan tetapi, hal tersebut telah lama menjadi asumsi publik. Misalnya dari www.cnnindonesia.com, belum reda kisruh laporan keuangan PT Garuda Indonesia, Persero Tbk, kini publik kembali dibuat terkesima dengan laporan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara, Persero, atau disebut dengan PLN. PLN berhasil mencetak laba bersih sekitar 11,56 triliun sepanjang tahun 2018. Laba itu naik sebesar 162,30% atau hampir 3 kali lipat dari laba tahun 2017, yakni 4,42 triliun. Padahal pada kuartal 3 tahun 2019, PLN masih mengantongi rugi sebesar 18,48 triliun. Akibat rugi selisih kurs sebesar 17,32 triliun. Jika ditelaah, perusahaan plat merah tersebut memiliki kunci kesuksesan serupa, yakni mengantongi laba berkat pencatatan piutang sebagai pendapatan. Setidaknya ada catatan yang berhasil mempercantik laporan keuangan PLN. Banyak penelitian yang memberikan hasil mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba, di antaranya penelitian dari penelitian Klein tahun 2002
yaitu independensi dewan memiliki peran intensif untuk membatasi pendapatan manajemen laba dengan menjalankan peran pemantauan mereka. Berbeda dengan penelitian lainnya, tidak menemukan hubungan tersebut oleh Park and Shin tahun 2004. Dengan perbedaan tersebut, maka sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda dan maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. Rumusan masalah. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? Kedua, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? Ketiga, apakah pemegang blok eksternal berpengaruh terhadap manajemen laba? Keempat, apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba? Kelima, apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap manajemen laba? Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari laporan ketahuan perusahaan manufaktur yang telah dipublikasi. Data dan sumber data. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data tersebut diperoleh dengan cara mengakses situs web Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id atau situs web masing-masing perusahaan. Teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier. Terima kasih.